Silakan dimulai, Dokter Pink. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Andita. Saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat ya, Dokter Andita? Sudah, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter, Bapak, Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan, saya Dokter Pinkan, saya dan Dokter Andita merupakan staf medis dari Departemen Radiologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terima kasih untuk tim dari Panitia Pengampu Kanker yang telah mengajak kami untuk bisa memberikan paparan di sini. Jadi kami hanya akan sharing saja sebenarnya terkait imaging pada cervical cancer yang selama ini kami kerjakan di radiologi RSCM dan bagaimana radiologi bisa berkontribusi terhadap tata laksana pasien-pasien kanker serviks di RSCM. Ini sekedar outline dari apa yang akan saya paparkan. Pertama kita akan melihat guideline yang ada dan guideline yang juga dikerjakan di RSCM yang mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu di center rumah sakit masing-masing untuk mau mengadopnya. Kemudian mengenai pelayanan radiologi yang dikerjakan khususnya untuk pasien-pasien kanker serviks, dan kita akan banyak membahas mengenai protokol MRI, lalu bagaimana kita melakukan diagnosis pada pasien-pasien kanker serviks, dan saya akan sharing beberapa kasus yang kami temui terkait imaging kanker serviks, baik fresh case maupun imaging follow up setelahnya. Nah, untuk saat ini di RSCM, untuk di radiologi kami menggunakan guidelines yang dikeluarkan oleh Vigo di tahun 2018. Jadi yang membedakan dengan Vigo di edisi sebelumnya, memang di Vigo 2018 itu betul-betul dicantumkan kita sebenarnya boleh ya memakai modalitas radiologi apa aja gitu ya. Selama apa yang tersedia di rumah sakit kita yang mampu tata laksana, resource-nya ada, kita bisa gunakan untuk imaging kanker serviks ini. Mulai dari USG bahkan sampai PET-CT atau PET-MR sekalipun. Ya kami di RSCM mungkin baru bisanya hanya sampai USG, CT, dan MRI. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan sebenarnya hanya mau melihat stagingnya ya, ukuran tumornya, ada nodal metastasis atau tidak, ada penyebaran atau tidak. Tapi memang di Vigo 2018 ini dinyatakan juga bahwa the best modality-nya apa sih gitu ya. Nah memang dikatakan MRI. Jadi sampai dengan saat ini masih modality of choice-nya untuk pasien kanker serviks itu adalah MRI. Apalagi kalau tumornya sudah bisa terdeteksi setidaknya 1 cm. Meskipun pada beberapa kasus kita bisa lihat juga sebenarnya ya tumor yang ukurannya kurang dari 1 cm bisa terdeteksi dengan MRI. Selain itu juga kita tahu USG dengan segala ketersediaannya sudah banyak sekarang, pasti USG di center-center nilai diagnostik yang cukup tinggi juga. Ada beberapa paper menyatakan bisa hampir menyamai dengan MRI selama memang dikerjakan di tangan yang sangat expert. Jadi memang yang membuat USG ini menjadi. Nah, ini sekilas mengenai pelayanan radiologi yang ada di RSCM ini terkait memang dengan kanker serviks. Jadi saya mau sharing bahwa di rumah sakit kami ini ada 3 mesin MRI. Ada 2 dengan kekuatan medan magnet, 1 ada di radiologi pusat. Kami sebutnya yang mana hampir semua pasiennya itu adalah pasien BPJS. Kemudian ada 1 lagi dengan kekuatan medan magnet yang lebih tinggi, 3 Tesla, itu terletak di RSCM Kencana yang adalah private wing. Nah, dalam 1 hari itu kami bisa melakukan pemeriksaan minimal itu di 35 pemeriksaan untuk bermain di 2 mesin ini. Kadang kalau misalkan mungkin kadang 40 juga pernah. Jadi running terus mesin MRI-nya ini sampai malam untuk memeriksa pasien-pasien sekitar minimal 35 ini. Nah, dan dari 35 yang diperiksa per hari, kalau kita filtrasi lagi begitu ya, dalam 1 minggu tuh kita bisa punya setidaknya 10 pemeriksaan MRI untuk kasus hanya kanker serviks saja. Tapi memang dari 10 ini
tidak semuanya fresh case, jadi hanya sekitar 3 atau 4 biasanya yang MRI-nya memang pasien betul-betul pasien baru, dan sisanya adalah pasien-pasien yang merupakan pasien follow up, entah follow up pasca terapi atau follow up karena curiga rek Mengapa demikian? Karena mungkin RSCM merupakan rumah sakit, rujukan, jadi memang ada beberapa pasien-pasien kanker serviks yang memang sudah membawa imaging sebelumnya, RSCM pemeriksaan sudah cukup lengkap dan tidak dilakukan pemeriksaan ulang untuk, MRI kanker serviksnya. Dan ini juga yang menjadi notes, menjadi salah satu, ya bisa dikatakan keterbatasan kami di RSCM, waiting list, MR itu cukup panjang ya, sampai dengan 3 bulan. Jadi saya tadi pagi baru tanya sama orang loket, kalau saya mau daftar MRI hari ini dapatnya kapan? Bulan Mei Dok, katanya gitu. Nah jadi karena masa tunggu yang panjang ini nanti, akan berkaitan dengan apa yang saya jelaskan berikutnya, akhirnya, ada mungkin beberapa alur penyesuaian yang dilakukan oleh teman-teman dari kebidanan untuk melakukan tata laksana pasien kanker serviks ini. Karena melihat ya mungkin kalau di MRI waiting list-nya sudah terlalu lama menunggu sampai 3 bulan. Sedangkan kalau di Kencana memang kasusnya kita tidak banyak dan tidak sevariatif yang ada di RSCM pusat, yang mungkin kasus kanker serviks kita hanya temukan sekitar 1 sampai 2 kasus baru yang dilakukan MRI per minggunya. Nah, ini adalah secara standar, protokol MRI yang dikerjakan di RSCM. Jadi memang protokol itu bisa sangat variatif, dokter, Bapak, Ibu, tergantung dari, medan magnet, kekuatan medan magnetnya, kemudian ya resource di rumah sakitnya seperti apa, begitu ya. Ini pun juga kami akui protokol ini mengalami beberapa kali modifikasi. Kita sama-sama, duduk bareng dengan teman-teman radiografer dan memodifikasi bagaimana supaya protokol MRI untuk, organ-organ kanker ginekologi ini bisa lebih ajak, bisa lebih, efektif dan efisien. Kalau dulu mungkin saya bisa cerita protokolnya jauh lebih banyak dari ini. Pemeriksaan jadi sangat panjang yang mengakibatkan, itu tadi ya, nggak banyak pasien bisa diperiksa, akhirnya waktu tunggu jadi lebih lama. Nah, oleh karena itu ini protokol terbaru yang kita, sepakati bersama-sama dengan teman-teman radiografer. Intinya kita melakukan scanning memang mostly tidak hanya abdomen bawah saja, kita kerjakan atas dan bawah. Tapi yang membedakan, yang di bawah kita kerjakan dengan potongan yang tipis, sekitar 3 mili, sedangkan abdomen atas karena memang kepentingannya untuk mencari ada atau tidak ada meta, atau ada KGB yang membesar atau tidak di para aorta, itu tidak setipis yang di bawah ya. Jadi bisa di sekitar 5, 6, atau bahkan kadang 8 kalau udah kelihatan ya kita kerjakan. Jadi memang, pembedanya di situ. Nah, yang menjadi highlight pada MRI untuk kanker serviks ini adalah potongan aksial dan koronal yang dikerjakan di, lower part abdomen. Jadi kita mengerjakannya memang harus oblik. Oblik nanti sesuai dengan aksis tumornya atau aksis dari, organ serviksnya itu sendiri. Karena kita tahu organ serviks kadang tidak sejajar ya aksisnya dengan, aksis tubuh, sehingga memang harus ada penyesuaian yang tujuannya nanti akan saya jelaskan, berikutnya. Dan kita juga di RSCM mengerjakan mungkin yang tidak semua kerjakan juga adalah DWI tapi dari potongan sagital, yaitu kita memang untuk melihat apakah ada, restriksi difusi, jadi kita biasa kawinkan nih potongan sagital T2-nya dengan sagital DWI-nya. Dan juga, kita kerjakan kontras di upper itu hanya aksial dan koronal, sedangkan di bawah itu aksial, koronal, dan sagital. Dan sebelum dikerjakan memang ini yang menjadi, prosedur pertama adalah penggunaan ini ya, intravaginal gel. Memang saya tahu tidak semua rumah sakit pasti melakukan, protokol ini, itu tadi semua kembali ya kepada, protokol masing-masing, tapi kami memang di RSCM pada sebagian besar kasus dan bila pasien berkenan, ini kembali lagi ke informed consent ke pasien ya, kami kerjakan. Jadi kami, insersi gel intravagina, menggunakan gel apa? Menggunakan gel yang sama yang kita gunakan untuk USG pasien. Jadi gel ini isinya kita tuangkan nih ke dalam kateter tip, biasanya 50 atau kita isi full di angka 60 mili, lalu kita, insersikan intravagina. Biasa ketika sudah menginsersikan 40 sampai 50 tuh sudah backflow ya, sudah keluar lagi gitu. Jadi nggak
langsung masuk semuanya 60 mili, biasanya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bahwa memang dengan adanya insersi gel intravagina ini jauh lebih memudahkan kami radiolog untuk bisa mendeliniasi ya mukosa internal vagina ini. Ketimbang bisa dilihat kalau gambar yang sebelah kanan ini yang tidak diinsersi gel vagina, maka bila memang ada tumor di daerah serviksnya akan jadi berhimpitan ya dengan mukosa vaginanya. Kadang kita bisa misinterpretasi mengatakan bahwa oh ini ada infiltrasi ke mukosa, padahal tidak. Sedangkan dengan dilakukan pemasukan gel, lalu vaginanya terdilatasi, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada infiltrasi, ya masanya cukup besar, tapi tidak ada infiltrasi ke mukosa vaginanya. Mukosanya masih sangat licin. Di RSCM untuk pasien-pasien kanker serviks memang kami tidak rutin memasukkan gel ke rektum ya. Jadi gel ke rektum itu hanya untuk memang dari teman-teman obsgin sudah curiga ada infiltrasi rektum. Tapi kalau untuk kanker kami biasanya tidak masukkan. Kapan kami gunakan gel vagina dan gel rektum itu kalau memang kasusnya lebih ke endometriosis. Sedangkan kalau kanker serviks di RSCM itu tidak. Nah, ini adalah potongan andalan kami ya. Teman-teman radiografer pasti pertama kali bikin nih potongan yang ini dulu. Kita sebagai radiolog juga biasanya potongan yang kita buka pertama pasti selalu T2 sagital. Kita bisa lihat nih salah satu pasien dengan punya masa serviks ya sampai kanalis cervicalisnya tertutup sehingga ada retensi cairan di dalam kavum uterinya. Nah, lalu teman-teman radiografer akan melakukan scanning. Nah, ini dia sejajar dengan, jadi tidak sejajar aksis tubuh tapi oblik sejajar dengan aksis tumornya atau aksis serviksnya. Sehingga nanti akan muncul gambaran aksial oblik, kemudian nanti akan muncul juga temannya nih koronal oblik. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, kenapa sih harus dibikin miring-miring ya, oblik-oblik, karena yang mau kita susur itu adalah ini ya, stromanya. Kita mau lihat ada atau tidak ada keterlibatan parametrium, ya, yang mana harus betul-betul sejajar, sehingga memang kita kerjakannya untuk kanker serviks sesuai aksis serviks, ya kanker kalau aksis dari korpus uterinya. Jadi ini bisa dilihat dari potongan aksial, kemudian ini dari potongan koronal yang keduanya kita kerjakan secara oblik. Nah, ini adalah diagnosis bagaimana kanker serviks. Ya, ini kalau di RSCM sebenarnya tidak serta-merta ya, pasien datang kan langsung ke radiologi, enggak. Jadi penapisannya sudah cukup nih, onkologi atau klinik ginekologi sana setidaknya sudah ada dilakukan inspekulog ya, kemudian mungkin kalau bisa dilakukan USG transvaginal, lalu kalau belum dilakukan biopsi maka dilakukan biopsi pada juga pasien yang sudah dari rumah sakit luar sudah lengkap nih ya, udah ada MRI-nya, pasien biopsinya akan dikirim ke Departemen Patologi Anatomi. Nah, dari situ kalau belum ada MRI-nya untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Sehingga bisa dikatakan ketika memang pasien itu sudah teman-teman dari onkogen. Nah, lalu apa nih yang harus kami kerjakan? Ya, ketika memang melakukan pemeriksaan MRI pada pasien ini, ya setidaknya 4 hal ini yang kami evaluasi ya. Ukuran tumornya, invasi parametrium ada atau tidak ada, lymph node ukuran tumor sebenarnya kalau pasien sudah dilakukan inspekulor, apalagi sudah perlu nggak perlu informasi ini dengan sangat spesifik ya, mereka juga udah tahu sebenarnya ukuran tumor berapa. Nah, tapi biasanya yang ditunggu atau nggak ada invasi dari parametrium. Karena memang kalau lihat periksa dalam, MRI masih lebih superior ya untuk mencari ada dan memastikan ada atau tidak ada invasi parametrium. Dan kita tahu begitu
kita temukan ada, maka kan tata laksana pasien itu jadi berbeda, jadi didorong tindakan operasi. Sehingga memang tujuannya adalah ini informasinya harus. Nah, dengan cara itu tadi dilakukan aksi untuk lymph node dan metastasis, ya ini sebenarnya sama saja seperti yang kita kerjakan ketika kita mencari ada nggak sih lymph node penyebaran kelenjar limfe regional, atau ada nggak sih tanda metastasis organ jauh. Nah, ini adalah salah satu contoh, ini bisa dikatakan pasien ya ukurannya kecil ya. Kemarin yang saya ukur nih nggak nyampe 4 cm, jadi pasiennya ukurannya sangat kecil, masih terlokalisir di cervix uterinya, belum ada invasi, ini dikerjakan dengan sangat baik, aksial obliknya sehingga bisa dilihat ya stromanya masih sangat intak. Lalu ya pasien ini kita jatuhkan ke 1B2, lalu bisa dilihat follow up 1 tahun itu sangat bagus hasilnya, dilakukan histerektomi pada masa yang rekuren atau residu. Kasus dengan tumor yang kecil ini bisa dikatakan tidak banyak yang akhirnya, kalau ingat yang saya jelaskan di awal, kita waiting list-nya itu 3 bulan. Jadi kadang teman-teman Opsgyn kan juga harus berkejar-kejaran ya dengan waktu. Kalau nunggu sampai di MRI 3 bulan, mungkin tumornya udah nggak sekecil ini lagi, dia akan progresif. Sehingga memang biasanya untuk tumor-tumor yang sangat kecil, kemudian teman-teman Opsgyn sudah sangat yakin memang tidak ada invasi parametrium, memang jarang dikirimkan untuk di MRI karena terkait long stay 3 bulannya itu. Tapi mungkin saja ini bisa berbeda nanti ya di instansi atau rumah sakit Bapak Ibu, mungkin yang ya MRI-nya tidak punya waiting list yang panjang seperti kami. Nah, ini adalah salah satu juga contoh pasien yang ukuran tumornya sudah jauh lebih besar dari pasien yang pertama. Pasien ini ukuran tumornya sudah besar, bahkan lebih besar dari kafumnya ya, kafum uterinya, dan dari potongan aksial oblik kita bisa lihat bahwa sudah ada keterlibatan ke pelvic side wall yang sebelah kiri karena sudah hampir tetanggaan nih dengan vaskular ilia. Ini pasien ini kita jatuhkan sebagai 3B, dan ini adalah follow up-nya juga sangat bagus sekali hasilnya. Ini pasien yang sama di follow up 1 tahun setelah selesai radiasinya, dan bisa terlihat bahwa tidak ada lagi massa tumoral. Nah, dan ini adalah pasien yang contoh pasien dengan adanya keterlibatan kelenjar limfe. Jadi memang outcome-nya kurang baik ya seiring dengan prognosis pasien yang juga pasti kurang baik dengan seiring bertambahnya staging pasien. Jadi selain ada massa yang besar di serviks dan sudah melibatkan sampai ke mukosa vagina, kita bisa lihat juga di paraileaka sebelah kiri ini ada kelenjar limfa yang cukup besar. Dan gambar sebelah kanan ini adalah imaging pasien, jadi 1 tahun kemudian pasien ada keluhan lagi, dan ternyata memang kita bisa lihat ada timbul ya rekuren di serviks uterinya, dan saat ini juga masih ada lagi kelenjar limfe di tempat yang sama, bisa dilihat dengan ukurannya mungkin yang kurang lebih hampir sama dengan ukuran tumor di awalnya. Ini adalah salah satu contoh pasien dengan kanker serviks 3C1. Nah, ini adalah kasus lain lagi. Jadi pasien ini kalau dilihat mana ya, nggak ada fundusnya, nggak ada korpusnya, uterinya. Jadi betul-betul hanya ada massa ini aja di daerah serviks sampai dengan ke vagina proksimal. Ya, jadi pasien ini ternyata riwayat subtotal histerektomi karena indikasi yang lain. Jadi indikasinya karena mioma uteri. Lalu beberapa tahun kemudian muncul keluhan, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan pasien ini di remnant serviks yang tertinggal itu, karena memang rencana awalnya adalah subtotal histerektomi, muncul kanker serviks di daerah serviks uterinya. Jadi pelajaran berharga untuk kami adalah ya kita harus tahu betul ya riwayat dari pasien ini, kalau nggak pasti bingung baca imagingnya, kok kenapa cuman ada ini aja, mana fundusnya, mana korpusnya. Jadi melihat kembali riwayat
pasien dan berkomunikasi dengan teman-teman Opsgyn itu menjadi satu hal yang rutin di kami untuk bisa, kalau kita bingung ini apa, pasti kita akan selalu buka komunikasi dengan teman-teman di Opsgyn. Nah, dan ini adalah beberapa kasus khusus yang pernah dilakukan imagingnya di RSCM, itu pasien-pasien dengan kali bukan juga pasien-pasien yang sedang hamil kemudian ternyata memiliki kanker serviks secara bersamaan. Jadi ini biasanya kami akan diskusikan lebih ini, ada satu tim multidisiplin untuk penanganan kanker ginekologi, itu setiap hari Rabu, ini baru aja ada pertemuannya tadi pagi, kita mulai selalu jam 7 pagi, dan di situ akan dibahas semua kasus-kasus yang sulit terkait kanker ginekologi dan pasien-pasien yang kandidat akan dilakukan operasi. Nah, termasuk kalau memang ada kasus yang sulit seperti ini, kita akan bahas sama-sama dan kita tentukan pasien ini mau dilakukan pemeriksaannya apa. Nah, ini sedikit tips mungkin untuk nanti kalau dokter, Bapak Ibu menemukan ya ada pasien kondisi hamil lalu punya kanker di organ ginekologi ya, tidak hanya terbatas pada serviks saja sebenarnya. Apa sih bagaimana cara melakukan pemeriksaan MRI-nya? Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang ini sebenarnya kan tidak ada satupun guideline yang menyatakan do and don'ts gitu ya, MRI itu boleh atau MRI itu tidak boleh, tidak. Jadi memang semuanya berdasarkan dari review-review publikasi yang sudah dilakukan, dan publikasi terkait keselamatan MRI pada pasien hamil ini kan juga sampelnya itu sebenarnya tidak banyak ya, tapi memang beragam. Sehingga yang paling penting adalah kalau kami di RSCM tuh inform consent dan inform consent ke pasiennya itu menjadi sangat penting. Betul-betul kita minta konsen ke mereka bahwa mereka memang bersedia dan mau untuk dilakukan pemeriksaan MRI ini dengan ya menyebutkan segala resiko yang ada. Nah, oleh karena itu meskipun di beberapa literatur juga dikatakan tidak ada bukti yang cukup kuat pasien usia kehamilan trimester pertama di MRI kemudian ada harm effect ya untuk bayi yang akan kelak dilahirkan, tapi memangnya pada saat trimester pertama. Jadi itu tadi ya, dengan di diskusi multidisiplin itu kalau kita nanti akan diskusi sama teman Opsgyn, kalau memang bisa ditahan sampai dengan awal trimester kedua, nah baru pasien itu kita periksa di awal trimester kedua. Jadi setidaknya awal trimester pertamanya itu sudah selesai dulu masanya. Dan untuk penggunaan kontras, memang itu tadi juga ya, tidak ada do and don'ts-nya, tidak boleh pasien hamil kontras, enggak. Jadi memang semua berdasarkan justifikasi dan judgement case by case. Tapi kalau di RSCM, sebisa mungkin kami tidak akan memasukkan kontras pada pasien hamil untuk dilakukan MRI. Sehingga memang ya kita kerjakan saja tanpa kontras. Karena tadi dari sequence-sequence yang tadi saya juga paparkan itu semua yang saya jelaskan juga nggak pakai kontras. Jadi tanpa kontras pun kalau untuk kanker serviks kita masih tetap bisa lihat gambarnya. Dan ini ya posisi pasien juga sangat penting. Kadang mungkin kalau pasiennya hamilnya masih second semester masih nggak terlalu besar perutnya, masih bisa lah kita beritahu untuk posisi supine gitu ya. Ibu bertahan dulu sekitar mungkin 15-20 menit tiduran dulu. Tapi kalau ibunya sudah cukup besar ya usia kehamilannya kadang kan pasti tidak nyaman. Jadi ya kita tanya mau lebih enak supine atau mungkin mau miring sedikit dengan mempertimbangkan pemeriksaan. Nah, dan karena kami di RSCM punya 1,5 dan 3 Tesla, kami memang untuk pasien-pasien hamil ini kami lebih mengarahkan untuk dikerjakannya di 1,5 Tesla. Ya ini terkait dengan literatur yang mengatakan bahwa heat effect-nya itu memang lebih kuat ya ketika dikerjakan pada MRI dengan kekuatan medan magnet 3 Tesla. Maka untuk yang hamil kita biasanya akan arahkan kerjakan saja di 1,5 Tesla. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang bisa dilihat ini masanya cukup besar di serviks uteri. Nah, ini janinnya ya bisa lihat. Nah, ini dia janinnya ya sudah ada dan sudah berkembang. Ini kalau nggak salah
trimester kedua. Nah, kemudian pasien ini dilakukan terminasi memang untuk kehamilannya supaya kanker serviksnya bisa kemudian di terapi, dan ini adalah follow up 2 tahun setelah imaging pertama dan setelah selesai dilakukan terapi radiasi lengkap, dan 2 tahun setelahnya bisa dilihat imaging dari tahun ke tahun pasien ini no evidence of disease ya, jadi memiliki respon yang sangat baik. Dan ada lagi kasus juga terkait yang cukup menarik juga waktu itu kita bahas sama-sama. Pasien ini cervical cancer, tetapi sebenarnya tahun pasca pasien ini di kavum pelvisnya, di punctum vaginanya, tapi sekarang justru muncul massa kistik yang ada di upper abdomen yang di sebelah kiri. Nah, ternyata setelah kita runut lagi ke belakang, pasien ini memang pasien yang masih usia reproduktif. Ya, pasien ini pada saat dilakukan tata laksana untuk kanker serviksnya, dilakukan transposisi ovarium ke sisi yang ada di sebelah kiri atas ini ya. Kemudian akhirnya 2 tahun kemudian berkembang menjadi satu keganasan tersendiri di ovarium yang sebelah kiri yang ditransposisikan naik ke atas, dan ini yang dikerjakan oleh teman-teman Obsgyn di RSCM 2 tahun setelah imaging yang sebelah kiri ini tidak ditemukan lagi ada massa, dilakukan tata laksana untuk massa ovarium yang ada pada pasien post karsinoma serviks. Kami dari radio nah, ini mungkin ada 3 hal yang mau saya sharing saja ke dokter, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu saja modalitas yang ada di RSCM pasti berbeda ya dengan modalitas yang ada di tempat kerja Bapak Ibu, dan sesuai dengan Vigo kita bisa mengoptimalkan modalitas yang ada dengan resource yang ada untuk bisa melakukan tata laksana dari karsinoma serviks ini. Jadi memang tidak terbatas harus MRI atau tidak terbatas hanya boleh USG, tidak. Jadi sebanyak resource yang ada silahkan kita bisa elaborasi untuk bisa melakukan tata laksana atau imaging pada kanker serviks. Dan harapannya di rumah sakit masing-masing dibuat saja dokter Bapak Ibu satu standar protokol yang sudah, jadi kalau untuk organ ginekologi itu standarnya ini gitu. Kami juga di RSCM itu tadi ya belajar juga untuk bisa buat satu standar yang efektif, yang efisien, yang mulai dari yang sekuensnya banyak sampai mungkin 1 jam kali periksaannya, sampai sekarang udah cukup berkurang jauh, mungkin hanya sekitar setengah jam. Itu sangat ya dari banyak komunikasi dengan teman-teman radiografer, lihat-lihat di literatur apa sih sebenarnya standar yang terbaik untuk pasien-pasien dengan kanker serviks atau kanker organ ginekologi. Dan yang terakhir itu tadi ya kolaborasi multidisiplin ya, kalau di RSCM ini syukurnya kita punya satu pertemuan yang khusus dan satu tim yang memang kita kalau ada apa-apa kita pasti tanya di sana. Gambaran klinisnya gimana dok? Demikian juga teman-teman dari Obsgyn juga nanya radiologinya kayak apa dok? Nah, jadi di situ kita sama-sama pecahkan, sama-sama belajar sama-sama untuk bisa menata laksana pasien-pasien kita dengan lebih baik. Itu saja dari saya, Dokter Andita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Pinkan atas paparan yang cukup jelas. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom Q&A atau raise hand. Tapi sambil menunggu nih, topiknya cukup menarik nih dok. Kalau misalnya tadi kan ada MRI pada kehamilan gitu ya dok. Kalau misalnya lesinya kecil sekali, kemudian harus sekali pakai kontras gitu dok. Itu amannya itu di trimester keberapa dok kalau misalkan mesti sekali pakai kontras? Iya, Masih, Dok. baik. Kalau untuk pemakaian kontras, yaitu tadi ya, sebenarnya sebisa mungkin kita sangat menghindari ya pasien hamil dilakukan pemeriksaan kontras. Tapi memang kalau seandainya betul-betul memang dibutuhkan dengan kontras, ya sebaiknya dilakukannya saat sudah masuk trimester ketiga ya, Dokter Andita. Itu tadi. Kalau bisa betul-betul ditahan sampai trimester ketiga, oke boleh kita kerjakan kontras dengan inform konsen yang kuat. Namun kalau memang tidak butuh kontras, ayo kita kerjakan di awal trimester kedua, itu beberapa kali kita kerjakan seperti itu.
untuk semua kontras itu sama atau ada yang lebih favorable atau enggak gitu dok risikonya? Kalau ya karena kita di RSCM kontras yang kita gunakan tingkat keamanannya termasuk yang paling aman ya sesuai dengan yang ada di ESUR. Jadi ya kalau kita bisa dua-duanya Oke. antara kalau kita kan ada Gadovis ya itu cukup aman juga gitu. Jadi kan tingkat kontras Baik. itu ada level keamanannya. Kebetulan yang kita pakai memang sudah level yang paling aman. Oke. Baik. Masih belum ada pertanyaan juga nih dok. Kayak terlalu jelas sih. Kalau pada tidur. Oh, kalau gitu ada dari ini kemudian ada satu nih dok. Ada, oh ya Oke, silakan. apa ada perbedaan dari Dr. Erwin Budi? Ya. Apa ada perbedaan rekomendasi penggunaan MRI 1,5 Tesla dan 3 Tesla pada kasus kanker serviks? Ya, baik. Ini pertanyaannya cukup tricky ya. Ya, kalau untuk sebenarnya MRI 1,5 Tesla dan 3 Tesla ini kita belajar aja ya dari pengalaman kita di RSCM. Sebenarnya untuk kanker serviks itu bisa dikatakan quality image yang dihasilkan sama, kemudian akurasi diagnostiknya, cara bacanya kan juga sama ya kita ya Dokter Andita ya Betul. 1,5 dan 3 Tesla. Jadi sebenarnya untuk kanker serviks itu tidak ada yang terlalu perbedaan yang bermakna ketika dikerjakan di 1,5 atau 3 Tesla. Jadi maksud saya kalau memang punyanya hanya 1,5 jangan kecil hati, bisa kok dengan 1,5 kita kerjakan dan kita lakukan imaging dengan nilai akurasi yang tinggi. Jadi nggak ada yang bermakna sebenarnya Dokter Erwin ketika dikerjakan di 1,5 dan 3 Tesla. Hmm. Baik. Nah, mungkin tadi kan kalau misalkan di RSCM MRI-nya ngantri lama gitu dok, atau bisa Ya, jadi di daerah-daerah MRI mungkin belum begitu mumpuni. Kira-kira ada tempatnya nggak untuk CT scan pada CA cervix? ya. Sebenarnya Jadi walaupun bacanya juga agak penuh penderitaan agak sih. ya, bacanya aduh gimana nih ya gitu ya. Jadi kalau untuk CT scan, sebenarnya kanker serviks itu misalkan nih kita ada center kita nggak punya MRI ya. Jadi kalau untuk lokal tumornya itu sendiri kan tadi seperti yang di awal USG itu punya nilai akurasi sebenarnya hampir mirip ya sama MRI apalagi kalau dikerjakannya di tangan yang expert. Nah peranan CT scan apa nih? Nah CT scan kita gunakan untuk mencari stagingnya nih, bukan yang di lokalnya, KGB-nya. Kemudian ya kan TB di pelvis, di para aorta yang mungkin rada sulit nih terdeteksi dengan USG ya. Kemudian mencari metastasis di tempat jauh. Nah, itu kan tetap perannya. Tapi memang kalau untuk lokal yang lebih mengakses lokal tumornya, kemudian CT scan kita gunakan untuk akses stagingnya, N dan M-nya gitu. Jadi mesti komunikasi juga dengan onkoginnya juga ya dok ya dari hasil Ya, transvaginal gimana kalau misalkan memang nggak punya MRI di MRI betul. fasilitasnya gitu. Karena kita pun Oke. punya MRI juga masih suka Mhm. komunikasi juga sama teman-teman Ofgin kan sebenarnya Betul. ya. Jadi ya kayak gitu. Biar ada kalau perlu ada diskusi terus kalau misalkan di daerah pengampu gitu ya dok ya antara Ya, antara onkogin dengan radiologinya. Apakah ada pertanyaan lagi dari floor? Oke. Em, kalau sambil nunggu lagi nih dok, jadi saya mulu yang nanya dok. Jadi kalau misalnya pasiennya itu dia sudah di treatment gitu dok. Kemudian eh, kalau misalnya dia tidak ada imaging lainnya, tapi sudah di treatment biasanya kan, itu apakah masih ada tempatnya kayak CT? Balik lagi mungkin settingnya di MRI belum ada gitu dok, CT untuk kayak nilai residif karena kan kadang-kadang juga rada susah gitu dok. ya, Gimana ya. dok menurut Jadi ya pandangan dokter? tentu aja kalau tadi ya saya sih berpatokan sama Vigo tadi ya permit all modality ya. Jadi kalau memang kita tidak ada MRI lalu kita tersedia CT ya maka kita
optimalin banget ya penggunaan CT itu. Kalau memang dibutuhkan untuk follow up imaging ya kita gunakan aja, nggak apa-apa dokter Andita. Ya itu tadi ya, lesi yang bisa terlihat dengan CT ya pasti bisa kelihatan. Kalau memang ternyata inkonklusif dari CT-nya, itu tadi residif pun kan juga bisa terdeteksi ya dengan USG. Mm-mm. Jadi kalau memang tidak ada MRI, yakin saya dengan CT scan pun kita juga bisa lakukan. Beberapa kali di RSCM ya karena itu tadi ya waktu tunggunya akhirnya terlalu panjang, ya pasien yang surveillance cervix atau memang sudah terlihat jelas ya dari inspekulo dan USG, kelihatan nih memang udah ada masa residifnya, gimana ya daripada nunggu sampai 3 bulan gitu, akhirnya pasiennya itu di CT scan dan ya kita bisa lihat, karena yang terpenting kan teman-teman Obgyn juga mau lihat ya penyebaran ke tempat lainnya itu selain yang mereka lihat di transvaginal USG itu ada atau tidak. Nah, disitulah peranan CT scan bisa kita kerjakan untuk pasien-pasien kanker serviks yang follow up. Oke, baik. Oke. Selain itu, kalau misalnya terkait follow up ya dok, ya, kan pasien saya serviks itu biasanya di radiasi gitu dok. Ya. Ada periode yang kira-kira lebih oke nggak untuk misalkan dokternya itu untuk order MRI atau CT, karena kan mungkin pasca misalnya berapa lama pasca radiasi gitu dok, Ya, kita kalau di RSCM itu supaya nggak ya supaya nggak inflamasi. overlapping Oh, ya gambarannya. Ya, kita di RSCM pakai cutoff di setidaknya 2 bulan. Jadi 2 bulan setelah selesai baik, baik. seluruh rangkaian radiasinya, ya kemudian pasien itu dilakukan MRI. Ya biasanya jarang kita kerjakan sebelum 2 bulan ya, karena terlihat masih ada mungkin inflamasi pasca radiasinya masih bisa yang menimbulkan overlapping ekspertise kita. Jadi kita kerjakan di 2 bulan dan selama ini di rentang itu betul-betul terlihat sih kalau memang ada residu ya terlihat ada residu, kalau memang hanya fibrosis ya terlihat hanya fibrosis. Hmm. Jadi di 2 bulan itu ya dok ya. Ya. Kalau untuk fibrosisnya itu sendiri masih bisa kelihatan sampai berapa lama? Nah, jadi pada seperti yang tadi ya, follow up di 1 tahun pun juga masih kadang masih bisa terlihat. Jadi kadang yang suka kita perhatikan kalau pasien pasca radiasi tuh ada aja nanti perubahan dari struktur di serviks atau mungkin di vagina biasanya menjadi lebih sempit ya, ya karena fibrosisnya itu ya dokter Andita ya, menjadi lebih sempit. Jadi kadang setelah 1 tahun pun juga kita masih bisa lihat ada fibrosisnya. Ya itu yang membedakan nanti kita lihat apakah ada tumor rekuren atau residif yang baru atau tidak. Baik. Oke. Ini kalau dari pesertanya ada dari Rumah Sakit Ampuan itu ada Dokter Ambar di RSUP Sitanala dan juga ada Oh Dokter iya, Dodi dok dari RSUD Banten. Mungkin oh iya, dari mereka ada mau berbagi pengalaman atau ada pertanyaan mungkin dok, iya bisa silakan. ditulis di kolom Q&A. Akbar dan Dokter Dodi ya. Iya betul. Oke, mungkin Belum ada. belum ada komentar berikutnya dok. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari partisipan. Ya sambil pada pelayanan kayak Dokter Dita. Kayaknya dok udah jam 10, jam 11 sih. Lagi banyak-banyak yang pasien. Ah, betul. Nah, ini ada pertanyaan dari eh, Dr. Liza Fauzia. Siang Dr. Pinkan izin bertanya, seberapa penting sequence DWI pada penilaian CA cervix? Apakah wajib membuat DWI sagital dan apakah ada nilai standar baku yang bakunya dalam menentukan value DWI? Mungkin sekalian ADC-nya juga, Dok. Iya, Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Lisa untuk pertanyaan. Jadi seberapa penting sequence DWI itu sangat penting ya. Ada satu jurnal saya senang banget waktu itu bacanya mereka mengatakan
T2 dan DW itu are the backbone of MR pelvic imaging ya untuk kanker-kanker ginekologi. Jadi seperti yang gambar-gambaran tadi saya share itu kan juga dilihat nggak ada gambar yang kontras ya. Sebenarnya dengan T2 lalu kita digandeng sama DWI itu punya nilai diagnostik yang cukup tinggi. Jadi seberapa penting, sangat penting. Oleh karena itu makanya untuk semua MRI kanker ginekologi itu wajib kita kerjakan DWI. Nah, namun masalahnya yang menjadi pertanyaannya adalah penting nggak sih sebenarnya kita kerjakan aksial dan sagittal? Nah, jadi kalau untuk melihat serviks dan endometrium itu kan kita memang pasti akan melihatnya secara mata itu lihatnya dari potongan sagittal. Nah, oleh karena itu disitulah kalau untuk serviks dan endomet kita memang biasanya memintakan tambahan DWI sagittal untuk melihat apalagi kalau lesinya kecil, jadi apa yang nanti terlihat di eh, T2, kemudian apakah ada restriksi difusinya atau tidak, ya kita biasanya selalu gandengin tuh sagittal T2 dengan sagittal DWI-nya. Jadi kalau untuk seperti misalkan saya contoh yang organ ginekologi lain ovarium gitu ya. Ovarium memang sebenarnya tidak terlalu penting kita kerjakan sagittal DWI. Jadi sagittal DWI itu memang untuk yang kelainannya ada di uterus itu sendiri, either itu di cervix atau di vagina misalkan gitu ya yang ada di midline. Dan mengenai nilai baku itu juga sangat variatif tergantung jurnalnya, tergantung sampelnya ngambil di mana gitu ya. Ada yang mengatakan cut off-nya di 1, ada yang mengatakan cut off-nya di 0,75 untuk membedakan benign atau malignan. Tetapi sebenarnya nilai ADC itu belum ada yang betul-betul applicable gitu ya untuk kita terapin di pelayanan. Jadi memang masih pada taraf penelitian. Tapi yang pasti yang bisa kita lihat adalah tinggal lihat restriksinya aja. Jadi di DWI-nya dia apa warnanya, kemudian di ADC-nya apakah dia ada menjadi hipo intens atau tidak. Nah, itu kita sudah bisa katakan itu ada restriksi difusi gitu. Jadi penting banget kita kerjakan DWI pada kasus-kasus kanker serviks. Baik, tetap mesti harus dikerjakan ya dok ya, Ya, sagital dan betul. DWI-nya. Ya, kita Baik. punya beberapa kasus Eh, dokter Andita yang biasa kan pasien kanker serviks udah hidronefrosis akhirnya fungsi ginjal jelek ya. Ya udah kita kerjakan aja tanpa kontras dan tetap bisa kelihatan juga kok. Kita main di T2 dan juga main di DWI gitu. Memang senjatanya lah itu ini. Berarti sebenarnya kontras tidak terlalu utama di saya serviks ya dok ya berarti ya. Ya. Baik. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Tadi lebih ke teknikal tadi ya dok ya sebenarnya. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari eh, tim pengampuan yang mungkin dari teman-teman radiografer atau mungkin dari teman-teman. Oke. Ada mungkin terkait teknikal ini dok. Sebenarnya kan agak Ya, sering permintaan abdomen bawahnya nih dok. ya. Eh, apa perlu dok disisipkan misalkan titu koronal whole abdomen gitu untuk permintaan abdomen bawah gitu. Kadang-kadang eh, pada pasien saya serviks tadi kan ada hidronefrosis, kemudian juga mungkin ada eh, peritoneal karsinomatosis mungkin gitu. Sebenarnya perlu nggak sih dok? Walaupun kadang itu tidak diminta dari klinisinya. Terima Ya, kasih. jadi kalau kita memang eh, sepakat juga ya sama teman-teman radiografer ketika memang pasien dengan klinis eh, kanker di regiopelvis gitu ya. Tapi kemudian misalkan permintaannya adalah MRI abdomen bawah. Tapi kita selalu bikin satu potongan koronal, nggak perlu potongan tipis, nggak apa-apa potongan tebal koronal, karena namanya juga screening ya, potongan koronal T2 yang mana VOV-nya itu mencakup ginjal sampai dengan di bawah
gitu. Syukur-syukur bisa dapat heparnya dikit gitu ya Dokter Andita. Hmm. Tapi kalau untuk kanker ginekologi yang penting kan kita bisa lihat ya ada hidronephrosis atau enggak. Jadi koronal aku suka bilang sama Iya. radiografer yang whole ya gitu. Artinya seberapa seberapa tinggi gitu level yang bisa didapat di atas, setidaknya ginjal sama salurannya itu bisa kelihatan apakah ada atau tidak ada hidronefrosis. Dan hepar juga kita bisa screening ya, ada atau enggak ada nodul gitu. Hmm. Oke. Ya, jadi tetap walaupun nggak diminta tetap dikerjakan saja ya dok ya. Mungkin Karena untuk kan time teman-teman di scanningnya juga nggak terlalu eh, lama kan. rumah sakit pengampun. Ya, Iya betul. Baik. Oke, terima kasih dok. Masih belum ada pertanyaan. Oke, mungkin eh, tahu dari tim pengampuan mau ada pertanyaan khusus? Aku lihat di ini mungkin bisa langsung raise hand. Bila malu-malu juga bisa langsung ketik di Q&A. Ya, mungkin kayaknya sudah terlalu jelas semuanya dok. Baik, amin. eh, kalau begitu izin saya tutup saja eh, webinar kali ini. Terima kasih banyak Dokter Pinkan atas sharing experience-nya dari RSCM. Mungkin tunggu, wah mau ditutup langsung ada pertanyaan dok. Oh Oke, iya, izin dari Dina Zafira Kubro. Nah, izin lanjut bertanya, dokter, untuk pasien saya serviks untuk diagnosis awal, apa yang memang dibutuhkan MRI abdomen atas juga untuk evaluasi KGB para aorta? Atau memang hanya potongan koronal saja? Iya, dok. ya baik. Ya, ini kami kalau memang di RSCM itu memang untuk apa ya kita sebut initial imagingnya ya dok, dokter Dina atau Ibu Dina itu kita kerjakan memang whole. Jadi abdomen atas dan abdomen bawah. Tapi itu tadi notes-nya adalah kita pasti akan lebih concern untuk kerjakan di bawah dengan potongan tipis. Nah, di atas itu tinggal potongan tebal aja gitu untuk ngelihat tadi ya salah satunya KGB para aorta dan metastasis organ abdomen atas atau tidak ada atau tidak ada karena sebenarnya time scanningnya kan kalau potongan tebal nggak selama yang ada di bawah. Jadi memang kalau kami di RSCM untuk initial imaging itu kami pasti punya imaging atas dan bawahnya dikerjakan bersamaan ya, bawah potongan tipis, yang atas potongannya potongan tebal seperti itu. Ada dokter Erwin Budi yang raise hand, dok. Baik, Oh iya, coba kalau to talk. Ya, silakan dokter Erwin Budi. Raise hand. Hmm. Ya, dokter Erwin Budi, apa ada pertanyaan? pencet kali dokter Dita. Mungkin. Baik. Oke, baik. Eh, baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, menjelang ditutup biasanya pertanyaan lagi, dok. Oh gitu. Baik, terima kasih dokter Pinkan atas presentasi yang sangat jelas dalam berbagi pengalaman eh, kita di RSCM. Eh, Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menghadiri dan juga dari Rumah Sakit Ampuan. Saya tutup sesi webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima kasih untuk dokter Andita. dokumentasi dulu.